Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Sekarang hadis yang ke 631 dari bab yang ke-73 di kitab Riyadhus Shalihin, atau di hadis yang terakhir dari bab Husnul Khuluq. Baiklah, saya bacakan hadis 631. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ahabbikum, sesungguhnya dari paling tersukainya kalian ilayya kepadaku, wa aqrabikum, dan paling dekatnya kalian minni dariku, akan majlis yaumal kiamati, di hari kiamat, itu ahasibakum akhlakon, paling bagusnya kalian itu soal akhlak. Wa inna abghadakum ilayya, dan sesungguhnya orang yang paling aku marahi dari kalian, orang yang termarahi kalian ilayya kepadaku, wa ab'adakum minni yaumal qiyamati, dan orang yang paling jauhnya kalian dariku itu di hari kiamat, itu asar saruna, orang yang banyak ucapan, banyak pembicaraan. Wal mutasyaddiquna, dan orang yang memanjangkan perkataan. Wal mutafaihikuna, kita lanjutkan dulu. Kalau mereka berkata, para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad alimna, sungguh kami ini telah mengetahui, asar saruna, kalau ucapan asar saru adalah orang yang banyak ucapan, dan kami mengetahui juga al-mutasyaddiquna, mutasyaddiqun, orang yang memanjangkan perkataan tadi atau omongan tadi, kami itu mengetahui ya Rasulullah. Fa'al mutafaihikuna,
Maka apa al-mutafaihikuna itu ya Rasulullah? Qala Nabi menjawab, Nabi bersabda, al-mutakabbiruna, orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi al-mutafaihikuna itu adalah sama dengan al-mutakabbiruna, orang yang menyombongkan diri. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan hadis ini Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Imam Tirmidzi mengatakan ini hadis yang hasan. Asar saru, kalimat asar saru itu dia itu kasirul kalami, orang yang membanyakkan omongan. Takaluf itu adalah orang yang untuk gaya, untuk banyak omongan tapi hanya untuk pas-pasan saja, untuk gaya-gaya saja, untuk yang dibuat-buat saja banyaknya omongan ini. Jadi asal satu itu adalah orang yang memperbanyakkan omongan, tapi omongan itu hanya dibuat-buat saja, untuk gaya-gaya saja. Dan al-mutasyaddiquna itu artinya al-mutatawwiluna. Al-mutatawwil, orang yang memanjangkan ala nasi pada manusia bikalamihi, dengan ucapannya juga. Wa yatakallamu, dan dia itu beromong atau berkata bimal ifihi, pada sepenuh mulutnya. Tafasuhan, tafasuh kalimat fasih itu ya, difasih-fasihkan, wa ta'dziman, dan diagung-agungkan li kalamihi, pada ucapannya. Ucapan yang apalagi amutasodik itu adalah orang yang membanyakkan, mestinya ucapannya itu disimpelkan bisa, dibuat sederhana bisa, tapi dia diputar-putar, panjang-panjangkan. Kalau dia pembicaraan kepada orang, kemudian dia berbicara sepenuh mulut, itu bahasa kita itu sate oleh lisannya, kita seleren, sering sepenuh mulut. Kemudian dia mengagung-agungkan, artinya ya meninggi-ninggikan ucapannya itu pada ucapan tadi, dia mengucapkan sendiri, dan di bahasa kita dikagum-kagumi sendiri dengan dirinya. Dan saya bisa begini, gitu, dan sebagainya, ucapan-ucapan. Ini mirip orang-orang dan Israel kan seperti itu, mirip-mirip gitu. Tapi yang tidak Bani Israel juga banyak orang yang model-model seperti ini. Kemudian dan al-mutafaihiku, al-mutafaihikuna itu asluhu, asalnya itu minal fahki. Al-fahki itu min dari al-fahki, kayak ya kepahaman sebenarnya ya,
bahasanya al-mutafaihiku itu adalah kalimat diambil dari asalnya kalimat itu dari al-fahki. Wa sedangkan kalimat tadi al-imtila'u. Al-imtila'u nih, tamtilah. Ya, tadi ya, terpenuhinya, sepenuhnya. Wa sedangkan yang dimaksud tadi alladzi orang yang melaku memenuhi famahu akan mulutnya bil kalami dengan ucapan wa yatawassa'u dan yaitu meluas-luaskan fihi padanya pada ucapannya tadi wa yuribu dan mengasing-asingkan fihi dengan ucapan tadi takaburun karena takabur karena sombong wartifaan dan merasa tinggi wa ilharon dan menampakkan dan menampakkan lil fadilati pada kelebihan ala ghairihi atas yang lainnya. Jadi hampir sama nih antara asar sarun kemudian al-mutasyabiqun sama al-mutafaihidun hampir sama. Cuman kalau al-mutafaihidun ini lebih ngeri lagi. Itu adalah orang yang bicara sepenuh dengan mulutnya, yang meluas-luaskan, artinya ya meluas-luaskan itu panjang-panjangkan omongannya, kemudian mencari bahasa yang asing. Lawan bicara itu supaya bingung. Cari bahasa-bahasa yang asing untuk lawan bicaranya, okay. Dan tujuannya untuk takabur. Kemudian dia merasa tinggi, orang lain dan rendah, lawan bicara dan rendah. Wa idharan lil fadilati ala ghairi. Dan dia menampakkan kelebihan dirinya maksudnya atas yang lainnya. Banyak orang seperti itu. Jadi memakai bahasa-bahasa supaya yang didengarkan orang itu orang yang mendengarkan tidak paham. Itu biar dianggap orang ini orang yang itu tadi orang yang lebih tinggi daripada yang lain. Ya. Mencari bahasa-bahasa yang orang lain itu justru tidak paham. Ini kan lawan dari nasihat. Nasihat itu supaya berteman baik pada orang lain dan orang lain itu paham. Wah ini tidak, orang lain tidak paham. Warwiyah Tirmidzi an Abdillah bin Mubarak rahimahullah fi tafsiril husnil qulub, di dalam tafsir husnil qulub. Kalau dia berkata, dia itu tolakotul wajhi, berseri-serinya wajah, berseri-seri wajahnya, wa badlul ma'rufi, dan wa badlul itu mencerah-cerahkan, bikin wajahnya itu dicerah-cerahkan, al-ma'rufi pada yang satu kebaikan. Jadi dalam satu kebaikan dia ketemu dengan muslim atau ketemu orang lain itu, nah, mereka berwajah berseri-seri, bahkan kalau tidak bisa diseri-serikan. Bagaimana caranya?
Kaful adza dan menahan gangguan. Kaful ini menahan gangguan di sini adalah sesuatu yang orang lain itu lihat tidak enak. Nah, ini merasa mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, dan dia menahan supaya orang lain itu tidak tersakiti oleh dia. Wajahan seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Tetapi dalam hal ini yang dimaksud ini dimanis-maniskan wajah, suka mencerah-cerahkan wajah dan menahan gangguan-gangguan ataupun tidak berusaha tidak menyakiti orang lain ini, yaitu dalam rangka usaha ucapannya tadi, dalam memoles-moles dalam ucapan tadi. Jadi bukan hadis bahwa hadisnya itu sampai bahwa hadisul hasan tadi, rawahu Tirmidzi tadi, terputus dari riwayat Tirmidzi, terus ini keterangan. Ya, saya tahu bahasa-bahasa dalam keterangan itu juga bahasa asing menurut saya, tapi menurut orang-orang mungkin ya tidak asing, karena jarang dipakai saja, jarang ada muncul dalam bahasa-bahasa hadis yang dalam keterangan. Nah, kemudian kalau hadisnya itu orang dari kalangan kalian yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, wilayah itu maksudnya wilayah pada Allah, ya, pada Rasul. Kalau sesungguhnya dari kalangan kalian orang yang paling tersukainya padaku kata Rasulullah, orang disukai Rasulullah, disukai Allah. Itu adalah orang yang paling dekat aku majlisku besok di hari kiamat. Jadi tempat duduknya itu, tempat berhentinya itu dekat dengan beliau, dengan Nabi. Siapa mereka? Itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Itu orang yang disukai oleh Rasulullah, dan orang yang paling dekat majelisnya dengan Rasulullah besok di hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Kemudian orang yang paling dimarahi itu ya, model beliau, dan orang paling jauh dari beliau tempat majelisnya atau majelisnya besok di akhirat kelak, itu adalah itu tadi orang-orang yang dalam ucapannya tadi muter-muter bagi saya, bulet-buletkan, memperbanyak omongan hanya untuk dibuat-buat saja, untuk gaya-gaya saja. Ya, sebetulnya dia mengucapkan itu bisa pendek, tapi dia putar-putarkan. Bahkan juga dia itu berbicara sepenuh mulutnya, sak kesel mulutnya. Kalau belum capek baca masih terus dalam satu hubungannya ini. Nah, bahkan ada orang yang berbicara sepenuh mulutnya, dia panjang-panjangkan, dia luas-luaskan omongannya, dia mengambil satu bahasa-bahasa yang asing, merasa tinggi dirinya, orang lain jaga rendah, kemudian menampakkan kelebihannya atas orang lain. Lebih intelek lah, mungkin itu ya sekarang. Kita lebih menguasai soal bahasa dan lain sebagainya, pasti tidak diperlukan. Atau mungkin lawan lawan bicaranya itu orang yang tidak memahami omongannya. Bahkan mungkin orang yang ngomong tidak paham juga. Seperti itu. Jadi kita dapatkan orang-orang seperti itu. Apalagi di kancah politik ya, insya Allah menjatuhkan orang lain itu kayak soal biasa. Nah, dulu kan ada istilah politik
belah bambu. Kalau belah bambu kan itu, yang satu dinaikkan, dipegang, yang satu diinjek. Kalau belah bambu, dinaikkan, diinjek. Nah, ada istilah-istilah atau istilah politik, dagang sapi. Pokoknya cocok negara tak bohong, suaranya dibeli dan lain seperti itu. Nah, dari hadis ini, ya, dari hadis yang sebelumnya tidak begitu panjang ini, kita bisa mengambil kesimpulan. Orang yang paling baik akhlaknya, itulah orang yang tersukai oleh Rasulullah SAW. Kemudian orang yang mencukupkan omongan seperlunya saja, bahkan memberikan satu ucapan itu supaya orang lain itu bisa memahami apa yang saya omongkan. Kalau dakwah kan dakwah itu melihat kondisinya, siapa lawan bicaranya, yang sepuh-sepuh sholat mawon masih tarafnya belajar ini, dan mungkin pakai dalil lagi, moco artinya ini, terus waktu terus ya. Saya kalau memang tolakul ini, ya, tolakul ini berbeda lagi. Tapi ya dihadapi ini orang-orang tua semuanya itu ya, masih taraf belajar sholat, dan diberikan ilmu yang atau diberi pilihan ya. Kajian orang tua tidak perlu pilihan, tidak perlu belajar fikih. Fikih itu dirasal kita tuh bingung. Ya, makanya kalau mengajari orang tua, dulu kan ngajar itu ya, dan teman-teman itu satu. Takbir itu kan banyak yang dicontohkan Rasul sampai sekian. Dan kita ambil satu saja. Tidak usah ngeten dirasal, ngeten dia nanti bingung. Nah, sebetulnya betul dalilnya ada soheh. Ada orang mulai sholat Al-Fatihah itu ada yang bismillah dulu, ada alhamdulillah dulu, kan dua-duanya ada hadisnya. Dan kebetulan dua-duanya sohih juga. Ya, kalau di di kajian-kajian yang sekiranya orang itu diajak berpikir masih mampu sana, ada apa? Orang tua tak perlu. Ini bisa dibenarkan omongannya supaya dipahami oleh mereka. Kita tinggalkan di bab yang ke-73. Sekarang masuk di bab yang ke-74. Babul hilmi, bab longgar hati, melonggarkan hati yang longgar hati, walakan hati dan ketenangan, warifki dan kelembutan. Kalau ini bersama dia orang yang longgar hati, pemaaf, tidak ada rasa pendendam, tidak ada apalagi membenci, tidak, yaitu longgar saja. Nah, dia juga orang yang tenang, karena menghadapi masalah, apalagi dari ujian-ujian yang datang dari Allah Taala, dia santai karena dia sudah adanya tambahannya di Allah Taala. Dan kita akan ada Allah. Nah, itu dan ucapan yang sepele itu bisa menenangkan hatinya, padahal orang lain itu bingung. Tapi kan masalahnya berat, ini yang masih ada Allah. Dia tenang, atau tenang dalam hal apa saja. Dia tidak tergesa-gesa, tidak kebingungan, tidak. Kemudian dia memahami. Waqala Allah Ta'ala, dan berkalam Allah Ta'ala, wal kadhimina al-ghaidha, dan orang-orang yang bisa menahan amarah, wal afina, dan orang-orang yang pemaaf aninasi pada manusia. Wallahu, dan Allah itu yuhibbul muhsinina, dia Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini surah Ali Imran ayat 134.
Dia adalah orang-orang yang bisa menahan amarah. Kemudian dia maaf kepada orang lain. Itu adalah perbuatan yang baik. Makanya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Wa qala ta'ala, dan berkalam Allah Ta'ala, khudil afwa wa'mur bil urfi. Jadilah atau ambillah kemaafan. Jadilah atau ambillah, orang itu suka memaafkan, bahasa kita seperti itu. Wa'mur, dan perintahkanlah bil urfi, dengan sesuatu yang baik. Wa'akhir anil jahilina, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Surat Al-A'raf ayat 199. Inilah orang itu berupa memaafkan, kemudian memerintahkan orang lain supaya berbuat satu kebaikan, sementara menghadapi orang-orang yang jahil tidak berpaling. Di sini artinya tidak melayani. Kalau kamu teman-teman, juga itu tanya soal pemahaman dan pemahaman di hal Islam itu. Bukan maksudnya nama guru itu, kalau itu disebutkan itu ya saya tidak kemana-mana, langsung aja. Terus kemudian dia kata sama. Saya dulu juga organisasi ini, tetapi amal saya itu justru bukan organisasi itu, malah kelompok ini katanya. Dan lingkungan saya kelompok lain juga. Nah, dia menyebutkan saya tidak berkelompok itu karena saya berpemahaman Islam Nusantara. Karena pemahaman itu tak mirip nih. Jorong teman-teman dulu. Islam kita lagi ya. Islam Nusantara. Itu maknanya seperti itu. Ngomong pandang lihat. Kan dibutuhkan komentar apa-apa. Mirip mawon. Islam Nusantara itu ngomong komentar. Begitu. Nusantara kan begitu. Mestinya ada pemahaman, kemudian ada orang-orang semacam itu jalan, tidak usah ditanggapi, didengarkan saja nanti. Kita simpulkan begini, kalau nanti ditanggapi itu jauh, dia memang keyakinan segitu loh. Dan forumnya bukan forum kajian, forum tamu loh, itu loh. Wa qala ta'ala, dan berkalam Allah Ta'ala, wala tastawil hasanatu, dan tidaklah ada kesamaan, tidaklah sama al hasanatu kebaikan, wala sayyi'atu, dan tidak ada dan tidak sama kejelekan. Antara kebaikan dan kejelekan itu tidak sama. Idfa, maka tolaklah bila dengan yang dia itu aksan lebih baik. Meskipun itu kejelekan, maka tolaklah kejelekan itu dengan lebih baik. Faidah, maka ketika itu alladzi, orang yang bainaka di antaramu, di sini kalau di dalam tafsir itu Nabi Muhammad, di antaramu wahai Muhammad, wa bainahu, dan di antaranya, antara orang lain, antara lain akibat jelek tadi, itu adawatun, permusuhan. Karena seakan-akan bahwasannya musuh tadi waliyun hamimun, jadi teman yang akrab, teman setia. Untuk setia kan gambar-gambar ini loh, teman setia ini. Ini setia, teman setia. Wa ma yulaqaha, dan tidaklah
Yulaqqa ya hanya menjatuhkan gitu, tidak mendapatkan. Tidaklah mendapatkan satu kebaikan lagi illa kecuali aladina orang-orang yang mereka itu sabaru, mereka itu sabar. Wa ma yulaqaha dan tidaklah mendapatkannya. Nyanya di sini itu adalah musuh dari teman setia. Illa kecuali dulhat bin adil, orang yang mempunyai bagian amin, bagian keagungan, diberi anugerah bagian keagungan dia. Surat Fusilat ayat yang ke-34 35. Jadi tidak sama antara kebaikan dan kejelekan. Kalau ada kejelekan, kamu tolaklah wahai Muhammad kejelekan itu dengan cara kebaikan. Maka kalau kamu berbuat seperti itu, maka orang yang memusuhimu, ya, memusuhi kepada wahai Nabi Muhammad, dia itu berbalik seakan-akan itu menjadi musuh tadi, jadi teman setia. Anakmu seakan-akan musuh tadi menjadi teman setia. Ya, tidak mengganggu kamu lagi. Kan banyak orang tua dihinakan. Orang baik itu dihinakan tidak jadi hina. Nah kan tidak perlu kita membela-bela diri. Ya, biar saja. Kalau memang tidak perlu dibela, tidak usah. Dikatakan begini secukupnya saja. Jenengan yang buatan itu saja. Oh nyatanya jenengan tidak perlu kita membela diri. Dan itu kita seperti itu. Banyak orang berdakwah kemudian kamu itu kelompok ini buatan dasar itu di sini kan bisa tidak memang berhenti tidak. Memang maunya dia itu menuduh, tidak atau mana seperti itu. Tolaklah dengan cara yang baik. Tunjukkan dengan kebaikan, nanti akan tahu sendiri. Mutiara itu dipendam dimanapun, bahwa dipendam di kotoran saja, nanti akan nampak mutiara juga, tidak jadi kotoran. Namanya kebaikan itu justru banyak orang yang mencerca itu, justru nanti akan nampak. Yang mencerca ini, orang yang menghina ini, menjelek-jelekkan nanti sudah akan kelihatan. Oh, dia dan kayak itu. Persis ketika Rasulullah SAW dihujat dan sebagainya dihina itu, Rasulullah tetap Rasul, tidak berhenti menjadi Rasul dan tidak batal menjadi Nabi. Kemudian orang-orang yang menghina itu sudah jelas. Oh ternyata dia dan kepentingannya juga jelas. Cuma gitu lagi orang sabar atau tidak. Kalau dia sabar, ya. Makanya kesabaran seperti itu musuh bisa menjadi temannya. Akan itu tadi tidak diberikan kepada sembarangan orang, kecuali diberikan kepada orang-orang yang punya bagian anugerah yang agung. Siapa dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan nggak begitu. Jangankan dihina kita, dihina organisasi kita aja sudah naik, sudah emosi ya. Kecuali kalau itu dihina kerasulannya. Kalau dihina Muhammadnya dia dikatakan mendampak Rasulullah. Mendampak Rasulullah dihina aja. Sampai Aisyah itu engkau itu dipanggil muda itu kan orang yang celaka. Dia panggil saya, masa saya mulai sama Muhammad, dia manggil muda mulai. Sebetulnya ditujukan kepada beliau, tapi beliau tidak melayani. Jadilah ini ayat-ayat penopang daripada itu di tafsir akan lebih luas lagi kalau kita tafsir. Kemudian hadisnya 632. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
li Asyaji Abdul Qais, pada Asyaji Abdul Qais, nama orang. Inna fika, sesungguhnya pada untuk itu khoslata ini ada dua bagian, yuhibbuhumullah, yang dua bagian tadi Allah mencintainya. Jadi beliau Nabi itu bersabda kepada Asyaji Abdul Qais, sesungguhnya padamu itu ada dua bagian. Dua bagian itu Allah mencintai. Kalau kamu melakukan itu, maksudnya begitu. Allah mencintai itu. Yaitu al-hilmu. Nah ini al-hilmu, orang yang longgar hati tadi. Pertama, kemudian wal-qanatu, dan orang yang hampir sama nih, berketenangan. Orang murah hati, menjadikan murah hatinya itu menjadi jadi tenang, jadi plong. Gitu. Ada orang jujur itu justru tidak menenangkan dirinya, merasa terancam. Tidak, ya dia bermurah hati, dia jujur, terus bikin tenang, walaupun apa resikonya. Nah, gitu. Kalau di sana-sana itu orang jujur itu malah hancur. Kejujurannya malah dimusuhi. Ada kelompok-kelompok yang semacam ini. Tidak oke, dia begini dan lain sebagainya. Oh. Rawahu Muslim. Nah, si Asyaji Abdul Qais tadi diberitahu oleh Rasulullah SAW, kamu itu ada dua bagian yang kamu mau melakukan itu, Allah Ta'ala mencintai dua bagian tadi. Yaitu adalah kamu berlonggar hati atau kamu itu bermurah hati, ya, bertenang hati. Misalkan hal-hal semacam ini dalam teori amat sangat mudah, tapi dalam praktek ini kita semua ini, termasuk kalau saya tahapnya itu belajar dari nol. Belajar dari nol soal longgar hati, murah hati, ya. Tidak sebagaimana orang-orang zaman dahulu, masya Allah, ya, walaupun masih ada orang dicerca, wah entek-entek kepada kita, justru menghadiahi anaknya ada. Jadi ada guru TTQ, ya, ada guru TTQ, lah anaknya itu terlambat, ya. Anak-anaknya terlambat datang, kemudian diberi hukuman. Hukumannya itu mendidik, suruh menghafalkan surat Al-Ikhlas. Kalau gitu jangan masuk ya, jangan masuk ke rumah ini dulu, nanti dibimbing sama ustadz yang lain untuk menghafalkan surat Al-Ikhlas. Itu tersinggung, belek itu. Wah itu campur orang murid yang aneh, jelek dan sebagainya. Padahal justru mestinya terima kasih, diterima dia kan malah duit seperti terus dia itu ya cerita itu cerita temennya. Lain hari itu dia titip untuk orang tuanya. Dan dia yang ngomong itu nggak tahu kita titipannya dan dulu saya nggak tahu. Angel. Betul itu ada dia. Saya nggak tahu titipannya kan juga nggak tanya untuk cerita. Kan sebenarnya Pak Ibu, rata-rata hukum itu ya kayak apa? Nah, itu hukuman gini. Tapi bukan PTG tempat saya, bukan. Itu jauh kalah. Mungkin ini yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, kita semuanya belajar karena kadung kita tahu ilmunya, maka kita punya kewajiban untuk mengamalkannya sekemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Untuk kadonya ilmu ya, Pak Guru juga dan staf itu warahmatullahi wabarakatuh.